Trip perjalanan dari Bupinang, Kabupaten Bombana menuju ke kota Kendari, melintasi perkebunan tebu terluas di Sulawesi, Taman Nasional Peninggalan Presiden Kedua Republik Indonesia, hingga ke Masjid Terapung Al-Alam, masjid yang berada di tengah laut nomor 3 di dunia. Yang punya Palangkaraya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman, tentunya di SP Malindo Channel, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Video kali ini adalah trip perjalanan saya dari Bupinang, Kabupaten Bombana menuju ke kota Kendari, yang akan menempuh jarak kurang lebih 240 km, melintasi perkebunan terluas di Sulawesi dan Taman Peninggalan Presiden Soeharto, hingga ke Masjid Al-Alam, Masjid Terapung yang ada di kota Kendari. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta membantu mengembangkan channel ini. Sebelum meninggalkan Bupinang, saya mampir dulu di Pertamina untuk mengisi bahan bakar. Karena salah satu syarat sebelum melakukan perjalanan adalah memastikan ketersediaan bahan bakar dalam tangki kendaraan. Dan setelah selesai, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kendari, yang akan menempuh jarak kurang lebih 240 km. Akan tetapi nantinya saya akan melewati jalur-jalur alternatif, sehingga jaraknya akan berkurang. Dan saya perkirakan hanya menempuh jarak kurang lebih 190 km. Saat ini saya sudah berada di jalur alternatif, yaitu jalan milik PT John Lynn. Jalur ini cukup mempersingkat jarak dan waktu. Misalnya kita dari Bupinang menuju ke Kasipute, kota Kabupaten Bombana, jaraknya itu kurang lebih 85 km. Akan tetapi jika melewati jalur ini, jaraknya tinggal kurang lebih 65 km. Kondisi jalan di sini cukup mulus dikarenakan sepanjang jalan ini adalah jalan cor beton. Akan tetapi di sini kita tetap harus ekstra hati-hati dikarenakan kelemahan jalan cor beton itu adalah retak atau patah. Jangan sampai terdapat patahan atau retak, kemudian kita tidak melihatnya dan kita terjebak di lubang atau patahan tersebut. Apalagi jalan ini adalah jalan milik perusahaan dan kendaraan-kendaraan yang melintas di sini adalah kendaraan-kendaraan besar. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu perjalanan. Sedikit tips buat teman-teman yang melintasi jalur singkat atau jalur alternatif, atau yang pertama kali melintasi jalur tersebut, yaitu tetap menggunakan GPS atau bertanya kepada orang sebelum melintasi jalur tersebut. Jangan sampai tersesat di jalan, dikarenakan jalur seperti ini tidak memiliki garis jalan atau marka. Karena garis atau marka yang ada di jalan tersebut memiliki fungsi yang biasanya berwarna putih dan kuning. Yang kuning itu biasanya menandakan bahwa jalur atau jalan tersebut
adalah jalur provinsi atau lintas provinsi. Jika teman-teman melakukan perjalanan dari provinsi satu ke provinsi lainnya, tidak perlu menggunakan GPS. Cukup mengikuti jalur yang memiliki garis atau marka kuning. Dan tentunya teman-teman tidak akan tersesat. Cukup mengikuti jalur tersebut dan teman-teman akan sampai di provinsi atau kota provinsi selanjutnya. Berbeda dengan jalur alternatif, tidak memiliki petunjuk apa-apa. Jadi teman-teman harus menggunakan GPS atau bertanya kepada orang untuk memberi informasi bahwa jalur yang Anda lewati itu sudah benar dan tepat. Saat ini saya sudah berada di perkebunan tebu milik PT John Lynn. Perkebunan ini diklaim sebagai perkebunan terluas yang ada di Sulawesi. Namun luasannya saya tidak bisa sebutkan karena keterbatasan informasi dan saya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan itu. Saat ini saya sudah berada di jalur untuk keluar dari jalur alternatif atau jalan pintas menuju ke jalan utama, yaitu jalan aspal. Jalan di sini masih jalan tanah atau pengerasan, seperti jalan-jalan pada umumnya yang ada di perusahaan. Dan di sini tentunya kita harus tetap menggunakan GPS atau bertanya kepada orang yang bisa memberi informasi yang valid. Dikarenakan jalan-jalan seperti ini memiliki banyak persimpangan, jangan sampai kita tersesat atau malah masuk di area perkebunan. Dan disinilah pentingnya pengetahuan sebelum melakukan trip atau perjalanan. Dan di sini saya akan merangkumkan 10 tips sebelum melakukan trip atau perjalanan. Yang pertama itu pengetahuan tentang cara berkendara yang baik. Yang kedua, cek kondisi fisik, pastikan Anda sehat sebelum melakukan perjalanan. Yang ketiga, memiliki surat-surat izin berkendara, yaitu SIM, dan surat-surat kendaraan itu sendiri. Yang keempat, cek kondisi kendaraan, pastikan aman untuk melakukan perjalanan. Yang kelima, setidaknya sedikit mengerti tentang kendaraan, agar jika terjadi kerusakan atau kendala ringan bisa diatasi sendiri. Yang keenam, mempelajari rute yang akan dilewati. Yang ketujuh, persiapan budget yang cukup. Kemudian yang kedelapan, membawa obat-obatan sesuai keluhan, atau jika teman-teman memiliki penyakit, setidaknya obat-obatnya harus dibawa. Kemudian yang kesembilan, istirahat atau lenturkan badan setiap 2 atau 3 jam agar tidak kelelahan. Yang ke-10 atau yang terakhir, biasakan mengunyah kerupuk atau permen karet agar tidak mudah terserang microslip. Karena microslip adalah pembunuh nomor 1 orang di jalan. Dan di sini tentunya hindari penggunaan handphone selama nyetir. Saat ini saya sudah kembali di jalur utama, yaitu jalur aspal. Dan di sini aspalnya bermarka atau bergaris kuning. Itu artinya jalur ini adalah jalur antar kabupaten dan provinsi, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Saat ini kita akan memasuki atau berada di gerbang Taman Nasional Rawa Aupa, Watumohai, Kabupaten Bombana. Taman Nasional Rawa Aupa, Watumohai adalah taman nasional yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Taman Nasional ini memiliki beragam vegetasi seperti hutan bakau, padang rumput, dan rawa. Di Taman Nasional ini juga terdapat babi rusa, anoa rusa, dan 155 spesies burung. Selain itu, di Taman Nasional ini terdapat 323 spesies tanaman. Awalnya kawasan Taman Nasional ini merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman buru, yang wilayahnya meliputi Gunung Watumohai, Sungai Roraya, dan Sungai Langkowala. Lahannya sendiri seluas kurang lebih 50.000 hektar.
Menurut informasi dan cerita warga yang ada di sini, bahwa di tahun 90-an hingga awal 2000-an, jika melintas di sini harus ekstra hati-hati dikarenakan kita sering berpapasan dengan rombongan rusa, babi rusa, dan anoa. Jadi jika melintas harus ekstra hati-hati, jangan sampai menabrak atau ditabrak oleh binatang-binatang yang ada di sini. Bahkan di era Orde Baru, kawasan ini dijaga ketat oleh TNI. Jika memasuki gerbang kawasan taman ini, kendaraan yang akan melintas akan diperiksa. Jangan sampai ada yang membawa senjata api dan mampir untuk berburu. Begitu juga kendaraan yang keluar dari taman ini akan diperiksa. Jangan sampai ada yang membawa hasil buruan. Sejak tumbangnya Orde Baru, maka penjagaan di taman ini juga sudah tidak diperketat lagi. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana ingin berkunjung ke taman ini cukup mudah dijangkau karena hanya sekitar 3 jam dari kota Kendari dan kurang lebih 20 km dari kota Kabupaten Bombana. Saat ini saya sudah berada di gerbang keluar Taman Nasional ini. Itu artinya sebentar lagi saya akan memasuki wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini saya berada lagi di jalur alternatif atau jalan pintas. Selepas dari Tinanggea saya belok kiri dan saya tidak mengikuti jalur antar kabupaten atau lintas provinsi yang melintasi wilayah Torobulu. Dan saat ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, atau masyarakat biasanya menyingkatnya dengan sebutan Konsel. Kabupaten ini merupakan kabupaten terakhir yang akan saya lalui sebelum memasuki wilayah kota Kendari. Dari kota Kabupaten Konawe Selatan sendiri menuju ke kota provinsi yaitu Kendari berjarak kurang lebih 75 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Saat ini saya sudah berada di kaki gunung Tanjakan Wolasi, salah satu jalur ekstrem yang berada di antara jalur Konawe Selatan dan kota Kendari. Nah, teman-teman sekalian, di sini gunungnya tidak terlalu tinggi, akan tetapi kemiringan tanjakannya lumayan curam. Ditambah lagi jalan di sini cukup sempit dan ada beberapa bagian jalan yang sudah rusak. Jadi bagi teman-teman yang melintas di area sini atau di jalur ini harap ekstra hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Melintasi jalur ini mengingatkan saya pada pengalaman yang sempat melintasi beberapa jalur ekstrem yang ada di Sulawesi, seperti puncak Gunung Tinombala yang berada di jalur antara Kabupaten Toli-Toli dan Parigi. Dilanjutkan lagi puncak Gunung Kopi yang berada di antara Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Sigi hingga ke Kota Palu, yang sangat kental dengan cerita mistik, yaitu dengan wintiranya. Dan juga jalur ekstrem yang berada di antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Luwu. Dan yang terakhir yang sempat saya lalui adalah jalur ekstrem, tanjakan, dan tikungan Tamborasi yang diklaim lebih ekstrem daripada tanjakan Sitinjau Laut yang ada di Sumatera. Dan semuanya itu teman-teman bisa nonton di beberapa video saya sebelumnya. Saat ini saya sedang berada di jalur pegunungan dan penurunan terakhir sebelum memasuki wilayah Kota Kendari. Dan di sini kita disuguhi view atau pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Karena dari atas ini kita bisa menyaksikan hamparan Kota Kendari dari atas gunung. Akan tetapi hanya berada di titik-titik tertentu. Kurang lebih 5 jam akhirnya saya pun memasuki Kota Kendari. Di sini waktu tempuhnya lumayan lama dikarenakan saya banyak mampir di rumah kerabat. Dan saya pun tidak kebut-kebutan. Dan di sini saya hanya menempuh jarak kurang lebih 190 km. Di mana rute sebelumnya itu harus menempuh jarak kurang lebih 240 km. Akan tetapi karena saya banyak memilih jalan alternatif atau jalan pintas, yang sebelumnya itu jaraknya kurang lebih 240 km menjadi atau hanya tinggal 190 km. Setelah mampir di rumah kerabat, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke salah satu ikon Kota Kendari, yaitu Masjid Al-Alam, Masjid Terapung yang ada di tengah laut atau Teluk Kota Kendari. Dan jaraknya sendiri dari posisi saya saat ini menuju ke masjid kurang lebih 3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 7 menit. Dan semoga saja di sana nanti angin sore tidak terlalu kencang, agar kita bisa memantau atau mendokumentasikan Masjid Terapung dari atas udara menggunakan kamera drone. Saat ini saya sudah berada di pintu gerbang masuk ke kawasan Masjid Al-Amin Kota Kendari. Dan di sini kita wajib membayar retribusi parkir sebesar Rp5.000 per mobil. Untuk sampai di area masjid kita melewati hutan bakau yang sekarang ini sudah direklamasi untuk dijadikan akses menuju ke area masjid. Dan jalan yang sudah direklamasi ini panjangnya kurang lebih 1,5 km menuju ke tengah laut atau Teluk Kendari.
Masjid Al-Alam terletak di tengah laut atau teluk kota Kendari, atau warga sekitar menyebutnya sebagai Masjid Terapung. Karena masjid ini memang menggunakan tiang-tiang sebagai penyangganya. Yang direklamasi itu adalah area parkiran yang ada di sekitarnya. Masjid ini dirancang atau dibangun pada tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2018. Itu artinya pembangunan masjid ini memakan waktu kurang lebih 8 tahun. Di tengah Teluk Kendari dibuat suatu pulau buatan sebagai pondasi area masjid, yang luasnya itu kurang lebih 12.690 meter persegi. Terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Kini Masjid Al-Alam menjadi masjid ketiga di dunia sebagai masjid yang berada di tengah laut, menyusul masjid di Maroko dan Jeddah. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di area parkiran Masjid Al-Alam, dan di sini banyak sekali wahana permainan untuk putra-putri Anda. Dan tentunya teman-teman sekalian tidak perlu khawatir untuk kelaparan, karena di sini juga banyak dijajakan makanan atau kuliner. Jadi teman-teman sekalian, happy-nya dapat, kenyangnya dapat, dan nilai ibadahnya juga dapat. Jadi teman-teman yang di luar sana, tempat ini sangat recommended untuk dikunjungi. Teman-teman sekalian, seperti inilah view atau pemandangan suasana malam di area Masjid Terapung, Masjid Al-Alam, Kota Kendari. Dan saatnya berburu wisata kuliner. Demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe. Share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan informasi. Kritik dan saran silakan coret-coret di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video dan trip perjalanan saya selanjutnya.